Gimana kabarnya anak-anak semua? Apakah hari ini baik? Nah, Bapak lihat semuanya keadaan baik, wajahnya ceria dan sangat berseri. Untuk awal ini, Bapak dulu ambil absen dulu sebelum kita memulai pelajaran. Yang dipanggil, angkat tangan dan jawab suara yang keras. Abel, Zulmai, Ramadan, tegakkan, berdoa mulai. Selesai berdoa seperti biasa kita dimulai dengan membaca ayat suci Al-Quran. Kita mulai dengan surat Al-Baqarah ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah membacakan ayat suci Quran. Mudah-mudahan pelajaran hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kembali mengulang pelajaran sebelumnya tentu tentang teknik menjilid yang sudah kita pelajari. Kan belajar peralatan yang Anda ketahui yang digunakan untuk pekerjaan menjilid. Masih ingat? Apa saja alat-alat yang digunakan kita dalam untuk menjilid? Nah, coba Irfan. Yang pertama pisau, roll, gunting, eliminatif. Teknik jilid ya apa saja yang Anda ketahui. Pertama ada jilid spiral, yang kedua ada jilid menggunakan soft cover. Yang dibilang Hana itu lumayan benar, tapi sebenarnya kan ada dua jenis jilid kita pelajari, yaitu soft copy dengan hard copy. Ada yang keras dan ada yang lunak. Diingatkan lagi bagi semuanya, yang hasil-hasil grafika itu yang berhubungan dengan kertas, itu lagi video yang menggunakan peralatan. Nah, kalau spiral itu menjadi masuk dalam kelompok mesin ini, dalam mesinnya. Nah, bedakan nanti antara mesin dengan alat. Alat untuk jilid ada pisau, gunting. Nah, di sini nampak tak kalian masalahnya? Apa yang tidak dipakainya? Berarti dia tidak menggunakan pisau, gunting, dan peralatan lain. Coba Dwi, kenapa dia tidak memakai pisau atau gunting seperti peralatan yang dijelaskan tadi? Nah, yang pertama sebenarnya karena videonya belum siap. Coba kalian lihat slide terakhir, sampai siap nak videonya? Mana hasilnya? Kan tidak sampai hasil kan? Nah, minimal setiap orang menjilid pasti pisau yang manual itu tetap digunakan. Ada yang tadi caranya manual, ada yang caranya tadi menggunakan mesin. Nah, yang kita bahas hari ini sesuai dengan LPD, bukunya kita gunakan buku hardcover. Pak bagikan dulu bukunya. Coba yang kreatifnya buat situ langsung. Nah, gunakan bahasa yang bagus dengan bahasa sendiri. Kalian bisa membuat sebuah laporan sederhana. Nah, ada pertanyaan lagi. Hana, ada kelompoknya bertanya lagi sesuai dengan LKPD. Ya, langsung buat di Word. Ya, satu orang saja nanti per kelompok, dan yang untuk dikumpul masing-masing buatnya di kertas lembar. Kalian periksa bukunya dulu, nih. Kalian amati bukunya dulu. Nah, terserah yang seluruhnya. Desainnya boleh kalian komentari. Desain bukunya jelek, hasil cetakannya kan banyak. Yang penting ada solusi, ada masalah, carikan solusi sendiri. Ini desainnya juga repot. Nih, terus ini lem. Yang untuk tampil dulu. Ini kurang lemnya kurang, terus jaraknya terlalu dekat kan? Itu Nggak rapi kan? Terlalu keluar. Cuman seharusnya kan agak ke dalam sedikit gitu. Boleh juga kalian komentari dari nanti kirimkan ke WA. Nanti kita diskusi 10 menit. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mencari kelemahan buku hardcover. Yang pertama, identifikasi masalah. Bisa teman-teman lihat di InFocus.
Pertama, covernya kurang menarik. Yang kedua, jarak pinggir cover dengan isi terlalu dalam atau panjang. Yang ketiga, potongan isi buku tidak rapi atau rata. Yang keempat, isi buku tidak menarik. Yaitu yang kedua, masalah utamanya yang akan dibacakan oleh teman saya Anissa. 1. Potongan isi buku tidak rapi atau rata. Kedua, cover tidak menarik. Yang ketiga adalah solusi yang akan disampaikan oleh Mutiara. Solusi yang pertama yaitu potongan isi buku tidak rapi dan rata. Pada bagian ini, potongan pinggir buku tidak rapi diakibatkan oleh kelalaian pekerja pada saat melakukan pemotongan dan juga bisa diakibatkan oleh pisau yang kurang tajam sehingga membuat potongan tidak rapi. Selanjutnya alat dan bahan yang akan disampaikan oleh Anggun. Alat dan bahan. Alat 1. Pisau untuk memotong. 2. Roll untuk mengukur. 3. Penjahit untuk melubangi kateran-katerannya. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan untuk mencari kelemahan buku head cover. Adakah teman-teman yang bertanya? Nama saya Dwi Ramadhani dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah apa maksud dari jarak yang terlalu dekat kain batiknya menjadi tidak rapi? Karena jarak dari punggung buku dengan cover depan terlalu dekat, mengakibatkan buku susah dibuka seperti ini. Lalu ini juga lemnya kurang. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selesai tampil, berarti semuanya sudah paham dengan alat dan bahannya sesuai dengan jenis buku yang kita bahas. Bagus, semua kelompok bisa mempresentasikan masalahnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya ini anak bikin itu refleksi hasil belajar hari ini. Jadi Senang karena mendapat ilmu baru, belajar dengan Bapak yang juga sangat ceria setiap harinya. Nggak ngelucu, nggak enak gitu. rata-rata kita belajarnya bisa diterima semuanya kan. Nah, ada pertanyaan lagi. Nggak ada Tiara? Nadia, apabila ada perkataan yang kurang bagus baik Bapak atau anak-anak semua sesamanya, tolong kita saling memaafkan.